inilah yang menjadi permasalahan dok, karena diabetes ini silent killer ya, tidak ada keluhan di awal, tetapi datang dengan komplikasinya, bahkan di kembali lagi di podcast Hermina. Hari ini dengan saya Dr. Sela, saya dokter umum di Rumah Sakit Hermina. Kita udah kedatangan bintang tamu yang cantik sekali nih ya dokter ya. Makasih Dokter Sila. Iya, ini ada Dokter Febri Kurniawati, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin. Oke, hari ini kita mau bahas tentang diabetes nih dok. Jadi mungkin dari teman-teman penonton sahabat Hermina ini banyak sekali yang melihat diabetes itu kok sering banget ya ditemukan begitu ya. Mungkin juga mereka sebenarnya belum begitu mengerti tentang diabetes. Oke dokter, ya mungkin kita bahas dulu nih dari sebenarnya diabetes itu apa sih dok? Terus penyebabnya itu apa aja sih dok? Mungkin dari penonton pengen tahu. Betul dok, menyambung dari Dokter Sila tadi bahwa diabetes nih kok terus-terusan itu lagi yang muncul ya. Bahkan pasien sehari-hari penyakit dalam itu pasti ada diabetesnya kemungkinan ya. Misalnya penyakit ginjal kronis dengan diabetes, penyakit infeksi dengan diabetes, bahkan saya kira bisa 50% lebih pasien datang ke kita dengan ada riwayat diabetesnya. Nah, diabetes itu sendiri adalah merupakan sindrom penyakit metabolik dok. Jadi dia ditandai dengan gula darah yang tinggi. Nah, gula darah yang tinggi ini disebabkan oleh gangguan dari pankreas. Nah, pankreas ini adalah suatu organ di dalam tubuh kita, di dalam rongga perut. Nah, dia mengeluarkan hormon yang namanya hormon insulin dok. Ya, mungkin sudah pernah tahu ya. Nah, hormon insulin ini dia yang akan mengatur gula darah dan kawan-kawannya. Jika gula darahnya tinggi, cenderung tinggi atau tidak terkendali, maka akan mengganggu dan disebut dengan glucotoxicity atau racun gula darah yang pada akhirnya dia akan merusak misalnya jantung, pembuluh darah, dan akhirnya akan menyebabkan komplikasi yang banyak kita kenal dok. Misalnya komplikasi pada pembuluh darah besar seperti stroke, jantung, itu kan terjadi sumbatan di pembuluh darah dengan penyebab yang awalnya biasanya ada riwayat diabetes yang lama. Kemudian juga ginjal, di pembuluh darah ginjal, kemudian mata, kemudian kaki. Kan kita sering lihat orang yang sampai diamputasi kakinya itu karena penyakit pembuluh darah pada kaki yang disebabkan oleh faktor resiko diabetes lama yang sudah diderita jauh sebelumnya. Biasanya sudah berawal dari beberapa tahun sebelumnya dok, diawali dari prediabetes. Itu. Aduh, menakutkan sekali ya dok ya. Ternyata diabetes begitu menakutkan ya. Ya dok, mungkin nih saya kan nggak ada keturunan diabetes nih dok. Kira-kira tuh sebenarnya semua orang bisa kena diabetes atau hanya yang keturunan saja dok? Apa bagaimana ya dok? Baik dok, jadi diabetes ini kita mundur sedikit dia, kita pengen lihat tipenya dulu dok. Nah, tipenya yang paling umum adalah tipe 1, tipe 2, kemudian tipe yang lain. Tipe 1 ini adalah dikarenakan karena autoimun dok, biasanya di usia muda. Dia tidak ada faktor genetik, tidak ada ciri-ciri gangguan metabolik seperti obesitas atau resistensi insulin atau gangguan fungsi insulin yang jelek. Tahu-tahu dia autoimun dan dia terjadi gangguan insulin secara absolut. Jadi habis insulinnya sehingga harus diterapi dengan insulin. Namun yang lebih banyak adalah tipe yang kedua dok, yang mungkin ditanyakan dokter Sila. Biasanya di usia lebih dewasa, bukan di remaja atau anak-anak seperti tipe 1. Didasari oleh gaya hidup yang kurang baik dok, misalnya pada pasien obesitas, kemudian gaya hidup yang lebih sedentari, misalnya banyak duduk, pekerjaan di depan komputer, kemudian makan makanan
instan, processed food, banyak gula, minuman manis, kaleng dan lain sebagainya dok. Ditambah memang ada faktor genetik biasanya dari first degree family atau ayah atau ibu atau saudara kandung. Itu merupakan faktor resiko dari diabetes yang tipe kedua. Saya lanjut sedikit yang diabetes tipe lain dok. Ada yang diabetes pada gestasional atau pada kehamilan. Nah ini yang lain lagi, jadi memang pada kehamilan trimester kedua, ketiga baru diketahui bahwa dia menderita diabetes. Kemudian yang lain yang lebih jarang itu adalah misalnya kerusakan pankreas. Tadi saya sudah sebutkan bahwa pankreas adalah tempat penghasil hormon insulin. Kalau insulinnya rusak atau resistensi atau kelemahan insulin, maka akan terjadi gangguan metabolisme gula darah. Itu sih dok. Tadi kan dokter mungkin sebut ya kita mengetahui itu karena diabetes itu kalau gulanya tinggi dok. Mungkin ada nggak sih gejalanya kalau misalnya kita tuh ada gejala yang bisa kita awasi supaya kita tahu nih jangan-jangan kita kena diabetes begitu dok? Betul dok, ini pertanyaan yang bagus sekali karena gula darah yang tinggi itu kan setelah kita periksa gula darah ya dok, banyak pasien-pasien ke kita datang itu bukan prediabetes atau diabetes yang awal, tapi datang dengan komplikasi. Jadi dia sakit jantung, serangan jantung baru ketahuan kalau gula darahnya tinggi sekali, biasanya gula darah 300, 400 itu dok. Atau dia datang dengan stroke atau TBC paru, sudah datang dengan komplikasinya. Nah inilah yang menjadi permasalahan dok, karena diabetes ini silent killer ya, tidak ada keluhan di awal. Tetapi datang dengan komplikasinya. Bahkan di data Riskesdas di negara kita itu 80% pasien diabetesnya tidak tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia menderita diabetes gitu dokter Sila. Dan sedihnya lagi hanya 30%, ini data 2018 yang terus dilakukan penelitian sampai sekarang masih sekitar segitu-segitu aja, 30%-nya dok yang mencapai target terapi, which is targetnya nanti kita bahas kemudian adalah HbA1c kurang dari 7. Bayangin dok, dari semua pasien yang kita susah-susah treatment itu hanya di terapi, target terapinya hanya mencapai 30%. Nah makanya kita galakkan lagi nih edukasinya diabetes itu seperti apa. Mengingat tadi silent killer, tapi kita mesti lihat faktor risikonya tadi dok, sudah saya sebutkan sedikit, misalnya obesitas, kemudian hamil dengan riwayat kehamilan tertentu, kemudian dok dengan gejala-gejala yang kalau sudah jelas gejala-gejala seperti bahasa medisnya itu poliuri atau kencing yang banyak dok, atau polidipsi, makan yang banyak dan minum yang banyak, kemudian berat badan dok, sering berat badannya itu turun tanpa penyebab tertentu, jadi tahu-tahu berat badan saya turun dok gitu. Padahal makannya banyak gitu. Betul, ya? Jadi makan banyak, minum banyak, kencingnya banyak, tetapi berat badannya turun. Itu karena apa dok? Sebetulnya itu bukan hanya hafalan gejalanya ini. Kalau kita biasanya kita singkatkan 3P ya dok, polifagi, poliuri, polidipsi. Tetapi itu ceritanya adalah kadar gula darah yang tinggi dok tidak dapat digunakan sebagai energi, sehingga orang dengan diabetes akan terus merasa lapar. Kemudian dia akan, karena gula darahnya tinggi, dia akan kencingin gula darah itu. Jadi urinnya, kencingnya banyak sekali. Karena kencingnya banyak, makanya dia haus. Dan yang terakhir, karena gula darah yang tinggi dan makanan yang kita makan tidak dapat menjadi energi, makanya dibongkar dari tubuh kita, dari protein, dari otot, kemudian dari lemak, akhirnya pasiennya menjadi kurus. Itu dok. Jadi kenapa sih pasien diabetes pada kurus-kurus di awal, makannya banyak, lemes terus? Karena ya gula darah yang tinggi itu tidak bisa dipakai dok, jadi racun, glucotoxicity tadi. Iya sih, gitu ya. Dokter Sila. Mungkin kalau untuk usia sendiri dok, kita tuh harus mulai screening mungkin atau mulai was-was itu di usia berapa atau semua usia begitu dok? Baik dok, dengan faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi ya dok, misalnya ada keluarga, kemudian ada risiko memang pernah atau datang dengan penyakit jantung dok, kemudian ngomong-ngomong etnis kita ini Southeast Asia ini adalah etnis yang berisiko
cukup tinggi untuk diabetes dok di antara negara-negara atau wilayah di dunia yang lain. Jadi resiko kita tinggi. Beberapa guideline menyarankan screening itu di usia bisa 35 atau 40 gitu dengan resiko. Atau tidak ada resiko tetapi kita memang usia di atas 40 tahun kita bisa cek untuk kadar gula darah. Itu nanti yang meliputi gula darah puasa, kemudian tes toleransi glukosa oral, kemudian yang paling mudah adalah tes HbA1c. Gitu dok. Ya dok, kalau misalnya nih kita takut dengan diabetes, sebenarnya kita boleh nggak diet yang ketat tuh, kan kayaknya lagi ngetren tuh, yang diet nggak makan karbo, nggak makan manis, nggak makan lemak dan lain-lain gitu dok. Melihat kembali lagi dok ke profilingnya dok. Nah ini pasien sudah diabetes atau belum diabetes atau prediabetes ya. Jadi untuk diabetes tentunya ada nutrisi khusus yang memang desain untuk pasien diabetes ya dok ya. Tidak semua misalnya pengen pasien diabetes diet keto gitu kan sebetulnya kurang cocok dok. Tapi ada juga pasien diabetes yang sudah bagus diet keto juga bisa. Kembali lagi ke profiling pasien itu individualisasi seperti apa. Secara garis besar diet-diet yang disarankan dan baru-baru populer dan penelitiannya banyak itu dok untuk ini ya, untuk yang pencegahan atau yang prediabetes itu yang paling bagus so far adalah Mediterranean diet. Itu dok yang disarankan. Jadi Mediterranean tuh seperti apa? Pernah tahu dok? Baru nih kayaknya dok. Nanti baca-baca dok. Okay. Tapi pernah dengar? Pernah dengar sih dok. Iya, jadi kayak di ini dok, seperti di sekitar Mediterranean, wilayah Mediterranean. Jadi dia banyak fruit and vegetables, kemudian itu loh dok, kacang-kacangan seperti itu, banyak ikan, banyak yogurt, tapi mungkin dairy foodsnya atau produk susunya yang low fat gitu. Kemudian untuk meat yang daging merah boleh tapi sangat sedikit. Jadi lebih banyak ikan, sayur, terus kacang-kacangan seperti itu sih dok, bagus juga itu. Banyak ya. Iya. Mungkin nanti untuk sahabat Hermina nih yang pengen konsultasi bisa ke dokter ya dok. Boleh, nanti ngobrol-ngobrol lagi ya dok. Ngobrol ya lebih jelas, nanti lebih detail, boleh makan apa, tentang penyakitnya, atau misalnya ada keluhan apa bisa lebih disesuaikan begitu ya dok ya. Iya. Ada satu lagi dok, diet yang populer juga intermittent fasting dok. Oh iya, itu populer banget. Iya, intermittent fasting itu juga bagus, banyak penelitiannya, boleh juga untuk yang pencegahan maupun prediabetes. Bahkan ada yang pasien diabetes yang sudah stabil, saya bolehkan untuk intermittent fasting dok. Itu juga bagus, asalkan tahu caranya. Dan perlu konsultasi kalau memang ada penyakit penyertanya dok. Gitu. Iya, betul sekali. Nah, jadi nih mungkin ini terakhir ya dok. Mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat Hermina tentang diabetes, atau misalnya untuk jangan takut gitu untuk kontrol atau bagaimana dok? Boleh, mungkin ada pesan-pesan. Iya dok, kembali lagi tadi ke 4 pilar penata laksananya dok. Kalau saya boleh urut tadi edukasi ya. Jadi sekarang kan informasi sudah sangat banyak dok. Jadi justru saya mengencourage untuk menggali informasi. Boleh baca-baca atau apa, tapi dikonfirmasikan dengan dokter atau yang berkompeten ya. Jadi kalau misalnya baca-baca boleh nih di cross check sama dokternya, dok saya baca seperti ini betul atau enggak. Jadi tidak dijat sendiri kemudian semua daun insulin dimakan atau apa gitu dok. Jadi tetap boleh baca, kemudian ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, tapi kita mesti konfirmasi. Kemudian yang kedua, jaga makan dok. Jaga makan itu kembali lagi ke kita kan mudah ya dok. Maksudnya di Indonesia ini kan mau cari ikan ada, sayur ada, buah ada. Jadi sungguh sangat beruntung, kita tinggal pilih-pilih makanan saja dok. Jadi bukan kita yang sulit akses untuk makanan sehat kan pastinya. Tinggal kita memilah-milih dan butuh ilmu pengetahuan juga sih dok. Yang ketiga adalah aktivitas fisik. Jadi seaktif mungkin. Jadi kalau misalnya tidak ada waktu untuk berolahraga itu tidak mungkin. Pasti ada kalau kita memang niat dan memang memprioritaskannya. Jadi sebelum olahraga kita sehari-hari bisa aktivitas fisik yang lebih aktif lagi dok. Misalnya
beberes rumah, kemudian misalnya parkir yang agak jauh sehingga banyak jalan kakinya ke tempat kerja, kemudian jalan-jalan atau apalah, kemudian kita berolahraga juga yang rutin. Olahraga dimulai dari 10 menit Dok, jadi tidak butuh waktu 3 jam, tapi 10 menit dulu, menaikkan 15 menit, mungkin optimal di 30 menit per 2 hari juga sudah cukup. Itu jadi tidak ada alasan ya Dok. Iya. Apalagi sekarang banyak sekali ya Dok gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di rumah. Betul, iya. Sebelum gerakan-gerakan yang aneh-aneh, kita jalan kaki Dok, jalan cepat itu sudah latihan kardio. Iya, dan itu jalan cepat minimal 10 menit sudah cukup untuk mengawali hidup sehatnya. Gitu? Iya, oke. Ya, ini topiknya sangat-sangat menarik ya. Informasi yang kita dapat dari Dr. Febri sangat banyak sekali. Nanti untuk teman-teman sahabat Hermina yang mau konsultasi bisa datang ke Rumah Sakit Hermina Purwokerto ya. Untuk jadwalnya nanti mungkin bisa lihat di Instagram aja. Oke, saya Sela dan Dr. Febri. Kita izin undur diri. Terima kasih sahabat Hermina. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.